Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hamdi Pratama dengan NIM 211085700. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam seminar hasil yang berjudul Keamanan Energi Polandia dalam Menghadapi Krisis Geopolitik Energi di Kawasan Eropa. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam latar belakang. Energi merupakan kebutuhan dasar yang penting dalam kehidupan manusia dan berperan krusial dalam stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Ketersediaan pasokan energi yang andal dan terjangkau sangat vital untuk masyarakat dan juga ketahanan nasional. Jika suatu negara memiliki ketergantungan pada energi impor, hal ini membuat pasokan energi rentan terhadap gangguan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan kebijakan atau dinamika geopolitik. Sehingga negara harus dapat menjamin keamanan energinya. Kondisi energi dapat dikatakan tidak aman jika pasokan energi rentan terhadap gangguan, seperti ketergantungan pada satu pemasok energi atau infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini berbeda dengan krisis energi. Krisis energi merupakan gangguan besar yang menyebabkan kelangkaan pasokan dan lonjakan harga secara signifikan. Sektor energi sangat rentan terhadap krisis, terutama saat dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan perubahan iklim. Selain itu, ketergantungan negara-negara pada sumber energi impor juga meningkatkan resiko ketidakstabilan ekonomi dan keamanan energi. Eratnya kaitan antara pasokan energi dan ketahanan suatu negara menjadikan energi sebagai sektor strategis yang menentukan ketahanan suatu negara dalam menghadapi dinamika global. Polandia, sebagai salah satu negara anggota dari Uni Eropa, menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan energinya akibat keterkaitan impor yang kuat dengan Rusia. Sebelum tahun 2021 misalnya, Rusia menjadi pemasok utama gas alam dan juga minyak Polandia yang menyumbang sekitar 54% gas alam dan 72% minyak dari impor pada tahun 2020. Sebelum tahun 2021 pula, Polandia menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber eksternal, khususnya impor gas alam dan juga minyak dari Rusia, serta ketergantungan domestik pada batu bara dan pembangkit listrik. Sektor energi di Polandia mengalami perubahan signifikan akibat adanya invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun 2022 yang menyebabkan gangguan pasokan gas dan memaksa Polandia untuk dapat mempercepat diversifikasi sumber energinya. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan gangguan signifikan pada pasokan gas alam ke Polandia, dengan Rusia menghentikan pasokan gas ke Polandia pada April 2022 sebagai respon terhadap sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Gangguan ini memengaruhi stabilitas pasokan energi Polandia secara serius, mengingat ketergantungannya pada Rusia dan memicu harga energi yang tinggi, serta inflasi yang mencapai 17,9% pada Oktober tahun 2022. Di sisi lain, tekanan dari Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan batu bara menambah kompleksitas, mengingat Polandia harus berusaha untuk menyeimbangkan keamanan energinya dengan target dekarbonisasi yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Posisi Polandia posisi Polandia sangat strategis yang berbatasan dengan Ukraina, sehingga sangat rentan terhadap instabilitas geopolitik di kawasan tersebut. Ketergantungan yang tinggi pada impor energi dari Rusia dan dilema yang dihadapi dalam menyeimbangkan keamanan energi dan juga tekanan dekarbonisasi dari Uni Eropa membuat Polandia harus bisa menyesuaikan keamanan energinya dengan target Uni Eropa itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu ketidakstabilan pasokan energi akibat ketegangan geopolitik menjadi titik awal permasalahan energi di kawasan Eropa. Dengan tingkat ketergantungan Polandia yang tinggi pada pasokan energi dari Rusia, yakni sebesar 54,8% gas dan juga 72% minyak, mengakibatkan Polandia menghadapi tekanan serius untuk segera beradaptasi dan mereformasi kebijakan energinya secara struktural. Polandia tidak hanya berusaha untuk mengurangi
ketergantungan terhadap energi dari Rusia, tetapi juga dihadapi tantangan tambahan berupa tuntutan transisi energi dari Uni Eropa menuju energi terbarukan. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan Polandia dalam menjaga keamanan energi tahun 2021-2024 di tengah krisis geopolitik energi di kawasan Eropa. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan yang dilakukan Polandia dalam menjaga keamanan energi di tahun 2021-2020 sampai 2024 di tengah krisis geopolitik energi di kawasan Eropa. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu secara akademis dan juga secara praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi peneliti, akademisi, dan terutama mahasiswa hubungan internasional dalam kajian bidang keamanan, khususnya keamanan non-tradisional dan kebijakan energi Polandia pada tahun 2021 sampai 2024. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan bagi pembuat dan pengambil kebijakan, terutama negara, terkhusus bagi Indonesia yang juga memiliki sumber daya energi yang berkaitan dengan upaya dalam meningkatkan keamanan energi nasional. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada Energy Security and Renewable Energy, A Geopolitical Perspective oleh John Paravantis dan Nicola Kontolis. Selanjutnya ada Energy Policy of Poland until 2040, The Challenges and the Threats of Energy Security and the Next Two Decades oleh Victor Hegda. Selanjutnya ada Polish Energy Security Strategy oleh Zuzana Samson. Lalu ada Navigating Russia's War and Energy Transitions, Poland's Cold Challenges oleh Philip Chernok dan teman-teman. Lalu selanjutnya ada Poland's Energy Security in the Context of EU Environmental Initiative oleh Lilia Korysko. Selanjutnya, untuk kerangka konseptual, penelitian ini akan menggunakan konsep energi security milik Meli Caballero Anthony yang berada di bawah payung NTS atau Non-Traditional Security. Keamanan non-tradisional atau NTS ini merepresentasikan adanya pergeseran paradigma mendasar dari konsep keamanan tradisional yang selama Perang Dingin berpusat pada negara dan berorientasi militer dengan fokus utama pada ancaman eksternal antar negara dan isu-isu militer. Lanskap keamanan global pasca Perang Dingin berubah dengan penurunan risiko konflik bersenjata besar, tetapi pada saat yang sama, berbagai ancaman non-militer menjadi semakin menonjol dan relevan yang menunjukkan adanya keterbatasan pendekatan dalam keamanan tradisional. Keamanan non-tradisional hadir sebagai jawaban atas permasalahan keamanan yang lebih kompleks, yang didefinisikan sebagai konsep keamanan yang memperluas cakupan ancaman di luar aspek militer seperti isu perubahan iklim, bencana alam, lalu ada kejahatan transnasional, kemudian ada juga kelangkaan sumber daya yang seringkali bersifat lintas batas dan menuntut respon komprehensif serta kerjasama multilateral dari berbagai aktor, baik negara maupun non-negara. Sejalan dengan paradigma mengenai keamanan yang mencakup ancaman non-militer, keamanan energi diidentifikasikan sebagai salah satu isu krusial yang berada dalam payung keamanan non-tradisional. Untuk menganalisis keamanan energi secara menyeluruh, selanjutnya akan dielaborasi dan diuraikan lebih lanjut menggunakan 5 dimensi keamanan energi yang lebih spesifik, yaitu security of supply, security security of demand, security as availability, security as affordability, dan juga security as sustainability. Dalam security of supply, dimensi ini berbicara tentang ketersediaan sumber daya energi yang memadai serta adanya perlindungan dari gangguan pasokan, yang menjadi hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam keamanan pasokan. Hal ini terjadi karena untuk mewujudkan keamanan energi, kepastian akan pasokan energi yang cukup dan tidak terputus dari pasokan eksternal akan membuat keamanan energi mencapai garis aman. Lalu selanjutnya ada security of demand, di mana keamanan permintaan energi seringkali memastikan adanya permintaan energi yang stabil dan dapat dipenuhi dengan baik. Dimensi keamanan permintaan dapat diinterpretasikan secara luas untuk mencakup upaya memastikan kebutuhan energi domestik terpenuhi secara andal. Selanjutnya ada security as availability. Keamanan dalam hal ketersediaan berfokus pada tersedianya sumber daya energi yang cukup secara fisik dan dalam jangka panjang, termasuk cadangan energi masa depan dan kapasitas memproduksi energi dalam negeri.
Dimensi ini juga menuntut serta turut menekankan pentingnya akses yang merata dalam tingkat individual dan komunitas yang sesuai dengan sudut pandang dari non-traditional security. Kemudian ada security as affordability, di mana energi dianggap aman jika energi tersebut aman keterjangkauannya. Terjangkauan dalam yang dimaksud dalam dimensi ini adalah masyarakat dapat memiliki akses yang setara dan juga stabil ke sumber energi. Hal ini juga turut diartikan sebagai harga yang terjangkau dan biaya penyediaan energi yang efisien. Lalu yang terakhir ada security as sustainability. Energi yang dianggap aman jika adanya keberlanjutan untuk energi itu sendiri untuk masa depan atau dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yaitu kualitatif dengan metode kepustakaan serta jenis penelitian deskriptif analitis dengan unit analisis yaitu kebijakan keamanan energi Polandia serta unit eksplanasi krisis geopolitik energi kawasan. Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara dengan batasan penelitian tahun 2021 sampai 2024. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik penelitian menggunakan teknik seperti studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber termasuk buku, artikel jurnal, serta laporan dan data dari situs web resmi pemerintah Polandia, Eurostat, dan juga International Energy Agency. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles and Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penelitian kesimpulan. Selanjutnya, sistematika penulisan di bab 1 akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian yang serta sistematika penulisan yang akan diliti. Dalam bab 2 mengenai kebijakan energi Polandia, bab 3 membahas krisis geopolitik energi di kawasan 4, bab 4 analisis keamanan energi Polandia dalam menghadapi krisis geopolitik energi di kawasan Eropa menggunakan 5 indikator keamanan energi atau dimensi yang disebutkan oleh Melika Valerio Antoni, dan bab 5 penutup yang berisi kesimpulan dasar. Selanjutnya akan masuk kepada bab 2 yaitu kebijakan energi Polandia. Perkembangan sektor energi Polandia memiliki sejarah yang kompleks dan turut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dinamika politik, sumber daya alam, ekonomi global, serta letak geografis dari Polandia itu sendiri. Sistem energi Polandia memiliki ciri khas berupa ketergantungan yang tinggi pada batu bara meskipun seiring berjalannya waktu dan perkembangannya telah bertransformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dalam sejarah sektor energi Polandia dibagi menjadi tiga, yaitu era komunis, pasca komunis, dan integrasi ke dalam Uni Eropa. Di era komunis, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Polandia yang pada saat itu berada di bawah kendali Uni Soviet mengalami industrialisasi dengan intens dan juga paksa, mengakibatkan konsumsi energi tumbuh dengan pesat. Sumber sumber daya alam domestik Polandia yang didominasi oleh batu bara dan juga lignit menjadi sektor energi utama negara ini dibandingkan dengan minyak mentah dan juga gas alam yang relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Produksi batu bara yang tinggi ini membuat kemandirian energi yang tinggi bagi Polandia pada tahun 1970 sampai 1990. Hanya saja, sistem ekonomi terpusat sentralis yang tunduk pada kepentingan Uni Soviet menyebabkan perkembangan industri-industri yang boros energi, yang mengabaikan biaya sebenarnya dari konsumsi energi itu sendiri. Hal ini mengakibatkan inefisiensi yang meluas, serta pemborosan sumber daya dan kebijakan energi yang merusak yang menyebabkan degradasi lingkungan dan degradasi lingkungan yang signifikan. Di tahun 1998, batu bara mencakup 78% dari kebutuhan energi utama negara, sementara bahan bakar hidrokarbon hanya 22%. Ketergantungan pada batu bara yang berlebihan dan kurangnya investasi dalam teknologi mitigasi polusi membuat beberapa area di Polandia seperti di wilayah Upper Silesia dan juga Turów menjadikan salah satu wilayah yang paling tercemar di Eropa pada saat itu. Selanjutnya yaitu pada era pasca komunis di tahun 1989 sampai 2000-an.
Runtuhnya rezim komunisme pada 1989 menandai dimulainya transformasi mendasar dalam sektor energi Polandia yang sejalan dengan perubahan sosial dan ekonomi secara menyeluruh di negara tersebut. Konsumsi batu bara yang sebelumnya mendominasi juga mengalami perubahan drastis dengan pangsa batu bara dalam penggunaan energi akhir turun dari 54% pada tahun 1970 menjadi sekitar 36% pada tahun 1990-an. Minyak dan gas alam mulai mengambil peran yang lebih besar dalam bauran energi Polandia, terutama didorong oleh kebutuhan diversifikasi pasokan untuk mengamankan sumber energinya. Hal ini menyebabkan penggunaan gas alam untuk pemanasan rumah tangga dan bahan bakar cair untuk transportasi pribadi meningkat signifikan, yang secara langsung berkontribusi pada berkurangnya konsumsi dan produksi batu bara di sektor-sektor tersebut. Meskipun demikian, sektor energi tetap menghadapi tantangan, khususnya dalam hal ketergantungan pada pasokan energi dari Rusia. Selanjutnya yaitu integrasi ke Uni Eropa. Bergabungnya Polandia ke Uni Eropa pada tahun 2004 menjadi momentum penting dalam transformasi sektor energi Polandia itu sendiri. Sebagai anggota dari Uni Eropa, tentunya Polandia harus menyesuaikan kebijakan energinya dengan regulasi dan standar Uni Eropa yang berfokus pada pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan sumber energi terbarukan. Hal ini mengharuskan Polandia untuk mengadopsi target-target ambisius, seperti mencapai 15% energi dari sumber terbarukan pada tahun 2020. Lalu, integrasi ke Uni Eropa juga membawa peluang pendanaan dan investasi untuk proyek energi. Salah satu contoh nyatanya adalah pembangunan terminal liquefied natural gas di Świnoujście pada tahun 2015 yang sebagian biayanya dibiayai oleh Uni Eropa melalui Connecting Europe Facility. Terminal di Świnoujście ini memungkinkan Polandia untuk mengimpor gas alam dari berbagai negara. Selain itu, Polandia juga turut ikut dalam pembangunan pipa pipa gas Baltic Pipe dari Norwegia yang beroperasi pada September 2022. Selanjutnya yaitu sumber dan konsumsi energi Polandia. Batu bara masih menjadi sumber energi utama di Polandia, terutama untuk produksi. Pada tahun 2021, batu bara menyumbang sekitar 70% dari total produksi listrik, yang kemudian menurun menjadi 60,5% pada tahun 2023. Meskipun batu bara sangat mendominasi dalam bauran sumber energi Polandia, tetapi gas alam juga turut memberikan kontribusi bagi sektor negara ini. Polandia mengimpor kebutuhan gas alam dari negara-negara lain, salah satunya Rusia. Sebelum krisis geopolitik pada tahun 2022, Polandia menyumbang 74% dari impor gas Polandia pada 2021. Sumber energi Polandia lainnya, seperti minyak, juga bergantung pada impor. Hal ini dikarenakan produksi minyak domestik Polandia sangat terbatas yang hanya memenuhi sekitar 4% dari kebutuhan nasionalnya. Menurut International Energy Agency, konsumsi energi final di Polandia menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap minyak sebagai konsumsi energi utama. Pada tahun 2023, minyak menyumbang 40% dari total konsumsi energi yang menjadikannya paling dominan di antara sektor rumah tangga, industri, dan juga transportasi. Sementara itu, listrik menyumbang sekitar 16% dari konsumsi energi, industri, dan juga rumah tangga. Selanjutnya yaitu kebijakan energi Polandia. Kebijakan energi merupakan instrumen strategis yang digunakan negara dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan sumber daya energi domestiknya agar dapat memenuhi kebutuhan nasional dengan aman, efisien, dan berkelanjutan. Bagi Polandia, kebijakan energi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pengaturan sektor energi nasional, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak rezim komunis berakhir, kebijakan energi Polandia telah mengalami perubahan signifikan dengan melakukan reformasi sektor energi yang berfokus pada liberalisasi pasar dan peningkatan efisiensi. Di tahun 2021, Polandia mengesahkan dokumen strategis terkait dengan kebijakan energi, misalnya yang diberi nama Energy Policy of Poland until 2040 atau disingkat PEP 2040, yang menjadi pilar utama dalam menempatkan transformasi energi sebagai prioritas. PEP 2040 ini memuat target-target jangka panjang yang mengedepankan pengurangan penggunaan batu bara secara bertahap, serta diversifikasi menuju sumber energi terbarukan dan energi nuklir sebagai alternatif di masa depan.
Dalam perumusan kebijakan energinya, Polandia memiliki dasar hukum utama, yaitu Energy Law Act 1997 yang digunakan sebagai kerangka regulasi fundamental yang mengatur pasar energi dan operasi infrastruktur energi nasional. PP 2040 juga sejalan dengan National Energy and Climate Plan atau NCEP 2021 sampai 2030 yang menetapkan kebijakan dalam 5 aspek, yaitu dekarbonisasi, efisiensi energi, keamanan energi, pasar energi internal, serta penelitian dan inovasi serta daya saing. Tujuan utama kebijakan energi Polandia adalah untuk memastikan keamanan energi nasional agar tetap andal dan menghadapi dinamika pasar global, gejolak geopolitik, dan juga perubahan permintaan domestik. Sebagai bagian dari Uni Eropa, tentu Polandia harus menyesuaikan kebijakan energi nasionalnya dengan arahan serta regulasi dari Uni Eropa, seperti Renewable Energy Directive atau RED dan Large Combustion Plant Directive yang mendorong penggunaan energi terbarukan serta pengurangan emisi dari pembangkit listrik besar. Selanjutnya dalam bab 3 akan membahas krisis energi dan dinamika geopolitik kawasan Eropa pasca invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Next. Selanjutnya kita akan membahas invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dulu. Dimulainya invasi oleh Ukraina pada Februari 2022 menjadi awal permasalahan krisis energi di Eropa. Pipa Nord Stream 1 yang menyalurkan gas dari Rusia ke sejumlah negara di Eropa akan diputus jika terjadi embargo minyak dari Uni Eropa. Embargo minyak Uni Eropa diberlakukan seperti yang dikatakan oleh Wakil Menteri Perdana Menteri Rusia, yaitu Alexander Novak. Dengan cepat, Komisi Eropa segera mengumumkan rencana untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia memasuk ke 40% kebutuhan energi Eropa. Uni Eropa lalu menjatuhkan sanksi pada April 2022 dengan melarang impor batu bara dan bahan bakar fosil dari Rusia, dan Mei 2022 Dewan Eropa menyepakati untuk embargo terhadap minyak mentah dari Rusia. Selanjutnya, dampak dan juga respon terhadap ketergantungan energi dengan Rusia. Pada April 2022, Rusia secara masif menghentikan pasokan gas ke Polandia melalui pipa Yamal Europe sebagai respons terhadap sanksi Uni Eropa dan penolakan Polandia untuk membayar gas menggunakan mata uang Rusia, yaitu rubel. Pemutusan ini menyebabkan gangguan pasokan gas yang signifikan dan memaksa Polandia mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Krisis ini juga memicu kenaikan harga energi yang membuat harga gas dan listrik melonjak tinggi sehingga terjadi inflasi di Polandia yang mencapai 17,9% pada Oktober 2022. Polandia telah mengambil langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia, di mana salah satu inisiatif utamanya adalah pembangunan pipa Baltik yang beroperasi pada September 2022, yang menghubungkan Polandia dengan ladang gas Norwegia di Laut Utara melalui Denmark. Polandia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sumber energi alternatif ke dalam sistem energinya. Meskipun impor LNG dan gas Norwegia melalui pipa Baltik mengurangi ketergantungannya pada Rusia, tetapi biaya impor LNG yang lebih tinggi dibandingkan dengan gas pipa Rusia menambah tekanan perekonomiannya. Selain itu, infrastruktur energi Polandia seperti jaringan listrik yang sudah tua memerlukan modernisasi. Selanjutnya yaitu ketergantungan energi sebagai isu strategis dalam keamanan nasional Polandia. Krisis energi yang melanda Eropa pasca invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 mempertegas bahwa ketergantungan terhadap pasokan energi eksternal tidak hanya sekedar urusan ekonomi, tapi juga bagian dari isu strategis yang berimplikasi langsung terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Bagi Polandia, krisis energi pasca invasi Rusia ke Ukraina ini memberikan pelajaran strategis bahwa ketergantungan pada pemasok tunggal dapat berisiko menjadi alat tekanan geopolitik. Selama lebih dari 2 dekade, Rusia memasok mayoritas gas alam, minyak mentah, dan batu bara impor Polandia, sehingga menempatkan Rusia pada posisi tawar yang tinggi terhadap Polandia.
Kebijakan Vladimir Putin menggunakan energi sebagai senjata politik telah memicu kesadaran nasional Polandia bahwa diversifikasi sumber energi merupakan prasyarat penting bagi keamanan nasional Polandia sendiri. Maka dari itu, sejak invasi Rusia ke Ukraina ini, Polandia resmi menempatkan ketergantungan energi sebagai ancaman eksistensial dalam doktrin keamanan energinya. Selanjutnya, masuk ke dalam bab 4, yaitu analisis keamanan energi Polandia dalam menghadapi krisis geopolitik energi di kawasan Eropa. Pada bab ini, penulis atau peneliti akan menganalisis keamanan energi Polandia dalam menghadapi krisis geopolitik energi kawasan Eropa melalui kerangka konseptual energi security yang dikemukakan oleh Melly Caballero Anthony dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach. Konsep ini akan dianalisis lebih detail menggunakan 5 dimensi, yaitu security of supply, security of demand, security as availability, security as affordability, dan security as sustainability. Keamanan energi Polandia dalam menghadapi krisis geopolitik energi di kawasan Eropa melalui security of supply. Security of supply dapat dianggap sebagai energi dianggap dikatakan aman ketika adanya jaminan pasokan energi yang cukup, tidak terputus, dan tidak terganggu dari luar. Bagi Polandia, dalam menjaga keamanan energi melalui security of supply, maka diperlukan diversifikasi sumber energi impor agar tidak hanya bergantung pada Rusia sebagai pemasok energi terbesar. Peningkatan kapasitas infrastruktur energi, serta memanfaatkan sumber daya energi domestik dengan optimal. Dalam security of supply dibagi menjadi dua, yaitu diversifikasi pasokan energi dan juga penguatan infrastruktur energi. Dalam pasokan energi dibagi menjadi tiga pula, yaitu diversifikasi gas alam, diversifikasi pasokan minyak mentah, dan juga diversifikasi pasokan batu bara. Dalam diversifikasi pasokan gas alam, Polandia mulai berupaya mengdiversifikasi pasokan energinya untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber, yaitu Rusia. Strategi utama dalam mendiversifikasi pasokan ini adalah mengimpor LNG ke terminal yang ada di Swinoujscie yang mulai beroperasi pada tahun 2021. Polandia secara aktif mulai mendiversifikasi pasokan gas alam ini melalui impor dari Amerika Serikat dan Qatar yang mengimpor 9,3 BCM gas dari AS dan 2,7 BCM gas yang diperoleh dari Qatar. Selain itu, terdapat juga regasifikasi terminal yang di Swiss Nauche ini yang diperluas dari 5 miliar meter kubik per tahun atau BCM menjadi 6,2 BCM per tahun, lalu diperluas lagi dengan menambah tangki ketiga dan terbangga kedua hingga kapasitasnya menjadi 8,3 BCM per tahun pada akhir 2023. Selanjutnya yaitu diversifikasi pasokan minyak mentah. Mengingat kelangkaan produksi minyak mentah domestik yang hanya memenuhi 4% dari kebutuhan energi nasionalnya, sangat penting bagi Polandia untuk melakukan diversifikasi pasokan dan menjamin keamanan pasokan minyak mentah. Untuk mengamankan pasokan jangka panjang dan tidak bergantung pada minyak Rusia, perusahaan energi milik negara yaitu PKN Orlen yang dibentuk dari penggabungan antara PGNiG dan Lotos pada 2022 berhasil menjalin kemitraan strategis dengan Saudi Aramco, perusahaan energi milik Saudi Arabia. Kemitraan ini juga memberikan kesempatan pada Aramco untuk membeli 30% saham kilang minyak di Jeddah dan memasok minyak mentah kepada Polandia selama 20 tahun. Selanjutnya yaitu diversifikasi pasokan batu bara. Batu bara menjadi sumber energi yang paling penting dalam keamanan energi Polandia. Polandia mengandalkan batu bara domestiknya untuk pembangkit listrik serta sistem pemanas selama puluhan tahun. Pada 2021, pasokan energi Polandia dalam sektor batu bara menyumbang sekitar 70% untuk menghidupi listrik dari Polandia itu sendiri. Penurunan produksi tambang dalam negeri pada saat itu serta harga impor yang jauh lebih murah membuat Polandia sempat menjadi importir batu bara, terutama dari Rusia pada 2021 yang mengimpor sekitar 8,9 juta ton batu bara dari Rusia. Pada pertengahan 2022, impor batu bara melonjak tinggi hingga 14,5 juta ton dan naik 143% dibanding 2021 dari negara-negara lain seperti Kolombia, Kazakhstan,
Australia, Afrika Selatan, serta Indonesia. Lalu ada penguatan infrastruktur energi. Dalam memastikan security of supply atau keamanan pasokan, diperlukan juga perlu dipastikan juga apakah infrastruktur yang tersedia dapat menampung pasokan-pasokan energi yang memadai. Membangun dan memperluas beberapa proyek infrastruktur energi terdapat dalam tujuan kebijakan PIP 2040 Polandia. Dalam penguatan infrastruktur ini salah satunya adalah yaitu pembangunan Baltic Pipe, yaitu sebuah jalur pipa gas sepanjang 900 km yang menghubungkan ladang gas di Norwegia melalui Polandia melalui Denmark yang beroperasi pada September 2022. Dirancang untuk mengimpor 10 BCM gas per tahun ke Polandia dengan kapasitas tambahan 3 BCM dari Polandia ke Denmark. Selama tahun 2023, Polandia berhasil mengimpor sekitar 6,5 BCM per tahun melalui pipa ini. Ini berarti akan mengisi setidaknya 80% dari kapasitas pipa dan pada tahun 2024, volume impor meningkat lebih dari 1 BCM sehingga memperkuat peran Baltic Pipe sebagai tulang punggung diversifikasi dan infrastruktur energi Polandia. Lalu selanjutnya ada penyelesaian gas interconnector Poland-Lithuania dan juga Poland-Slovakia. Gas Interconnector Poland-Lithuania atau GIPL yang beroperasi pada Mei 2022 menyediakan akses ke terminal LNG di Klaipėda di Lithuania dengan kapasitas impor sekitar 1,9 BCM dengan kapasitas ekspor 2,4 BCM per tahun. Selain itu, terdapat pula interkonektor gas lainnya yang diselesaikan pada 2023, yaitu eh, interkonektor antara Polandia dan Slovakia yang juga dibangun untuk memastikan pasokan yang terjangkau dan juga mendiversifikasi rute pasokan. Selanjutnya, dalam penguatan infrastruktur energi ini, ada juga ekspansi cadangan gas bawah tanah. Fasilitas ini berada di Wierzchowy dan menjadi cadangan gas bawah tanah terbesar Polandia serta memainkan peran penting dalam menjaga keamanan pasokan gas nasional. Dimulai pada tahun 2022 yang menargetkan peningkatan kapasitas dari 1,3 BCM menjadi 2,1 BCM yang bertambah sekitar 60% pada Agustus 2023. Cadangan gas ini berada dekat dengan jalur pipa gas utama seperti Yamal Europe dan terhubung dengan jaringan nasional, sehingga memudahkan distribusi gas ke berbagai wilayah selama musim dingin ataupun saat terjadi gangguan pasokan. Dengan adanya ekspansi gas cadangan bawah tanah ini, kapasitas cadangan gas Polandia akan semakin kuat dan dapat berkontribusi pada kestabilan pasokan gas serta menjadikan fasilitas ini sebagai salah satu pilar utama keamanan energi Polandia dalam tantangan geopolitik. Selanjutnya yaitu keamanan energi Polandia dalam menghadapi krisis geopolitik menggunakan security of demand. Security of demand atau keamanan permintaan berarti memastikan adanya permintaan energi yang stabil dan dapat dipenuhi dengan baik. Dimensi keamanan permintaan dapat diinterpretasikan secara luas untuk mencakup upaya memastikan kebutuhan energi domestik yang terpenuhi secara handal. Keamanan permintaan tidak hanya berbicara tentang total energi yang dibutuhkan negara saja, tetapi juga mengenai distribusi energi yang merata agar semua orang termasuk yang kurang mampu dan tinggal di wilayah yang susah mendapatkan energi bisa mendapatkan kebutuhan energi mereka dengan aman dan terjangkau. Kebijakan yang dilakukan oleh Polandia yang pertama ada pengelolaan permintaan energi. Polandia dengan aktif mengelola permintaan energi sebagai bagian untuk menjamin keamanan permintaan. Salah satu langkah penting yang digunakan adalah dengan mengurangi konsumsi gas alam sebesar 15% yang diwajibkan oleh Uni Eropa sejak Agustus 2022 hingga Maret 2023 sebagai tindakan untuk menghadapi potensi krisis energi. Polandia berhasil mengurangi konsumsi gas secara signifikan dan melampaui rata-rata pengurangan Uni Eropa sebesar 13% pada 2022 dan menjadikan faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasokan energi di wilayah Eropa. Selanjutnya ada pemerataan akses energi rumah tangga. Dalam kebijakan energi Polandia atau PEP 2040 menempatkan akses terhadap energi sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menopang aktivitas ekonomi dan ketersediaan dan juga kesejahteraan masyarakat terutama rumah tangga. Polandia secara mendalam melakukan program gasifikasi guna menghilangkan white spot atau
wilayah di mana masyarakat belum dapat menjangkau jaringan gas melalui pendekatan island gasification berbasis teknologi LNG regasification station. Pemerintah secara memberikan dukungan melalui program termodernisasi dan juga renovasi bangunan rumah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan energi bernama Shiste Powierzchnia. Program ini sangat penting mengingat jumlah besar rumah tangga Polandia masih bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara untuk pemanas. Selanjutnya ada kemana energi Polandia dalam menghadapi krisis geopolitik energi kawasan Eropa melalui security of availability. Kemanan dalam hal tersediaan berfokus pada tersedianya sumber daya energi yang cukup secara fisik dalam jangka panjang, termasuk cadangan energi masa depan dan kapasitas memproduksi energi dalam negeri. Keamanan tersediaan bukan hanya sekedar soal ada berapa banyak energi, tetapi juga bagaimana energi tersebut dapat tersedia secara efisien, aman, dan berkelanjutan untuk masa depan. Salah satu yang dilakukan oleh Polandia yaitu dengan melakukan optimalisasi sumber energi domestik. Polandia menjadikan batu bara sebagai sumber energi domestiknya dengan cadangan batu bara sekitar 3,5 miliar ton, yang menjadikan jaminan terhadap ketersediaan pasokan listrik jangka menengah dari tambang-tambang lokal. Meskipun produksi batu bara menurun akibat peningkatan efisiensi dan penutupan tambang yang tidak menguntungkan secara ekonomi, tapi diproyeksikan dalam TEP 2040 perkiraan batu bara masih akan menyumbang sekitar 11-28% dari pembangkitan listrik pada tahun 2040. Lalu ada pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Program pengembangan PLTN di Polandia masuk ke dalam PEP 2040 juga yang memungkinkan dibangunnya reaktor nuklir pertama yang dimulai paling lambat pada tahun 2026 dengan kapasitas 6-9 gigawatt yang beroperasi penuh pada 2033. Pengembangan nuklir ini bermanfaat bagi Polandia sendiri karena dapat memenuhi target komitmen iklim dan dekarbonisasi. Selain itu, pengembangan PLTN juga dapat menciptakan ribuan pekerjaan baru serta mendorong pembangunan ekonomi regional di Polandia. Dalam konteks keamanan ketersediaan, pengembangan tenaga nuklir yang dilakukan Polandia merupakan hal penting dalam menyediakan sumber energi yang stabil, jangka panjang, dan bersih, serta dapat diandalkan untuk memenuhi permintaan energi nasional tanpa tergantung pada bahan bakar fosil yang pasokannya rentan terhadap gangguan harga yang fluktuatif. Lalu kemudian ada pengembangan energi terbarukan, sumber energi terbaru. Pada tahun 2021 sampai 2024 terjadi solar boom, yaitu lonjakan besar kapasitas tenaga surya fotovoltaik atau PV di Polandia. Program hibah untuk produsen konsumen bernama Moiprat yang dimulai pada 2019 dan diperbarui beberapa kali pada 2022 memperkirakan subsidi sekitar 3.000 sampai 5.000 zloty per instalasi untuk mendorong pemasangan panel surya di rumah-rumah. Di sektor tenaga angin pada awal 2023, pemerintah Polandia mengeluarkan amandemen untuk memungkinkan pembangunan turbin angin darat minimal berjarak sekitar 700 meter dengan persetujuan dari komunitas lokal. Selain itu, untuk ketersediaan energi terbarukan di Polandia, eh, ketersediaan energi terbarukan ini naik menjadi 16,81% yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu kemudian ada keamanan energi Polandia dalam security as affordability. Dalam perspektif keamanan non tradisional, kesejahteraan masyarakat di negara lah yang menjadi fokus utama dalam mengelola fluktuasi harga energi. Secara ideal, semua lapisan masyarakat seharusnya memiliki akses energi yang setara, terjangkau, dan stabil ke sumber energi. Bagi Polandia, memastikan harga energi tetap terjangkau menjadi prioritas dalam kebijakan pada 2022 sampai 2024. Adapun kebijakan yang diberlakukan oleh Polandia yaitu ada yang pertama Solidarity Shield atau perisai solidaritas yang merupakan cara pemerintah Polandia untuk menjamin keterjangkauan energi bagi masyarakat terutama keluarga, penyandang disabilitas, dan petani yang rentan terhadap dampak kenaikan harga energi yang tajam. Program ini menetapkan harga listrik yang dijamin untuk konsumsi hingga 2.000 kilowatt jam per tahun bagi semua rumah tangga dan hingga 2.600 kilowatt jam untuk kelompok prioritas. Selain itu, ada pula intensif pengurangan tagihan listrik sebesar 10% bagi keluarga yang kurang mampu.
Pemerintah juga mewajibkan pengurangan konsumsi listrik sebesar 10% di sektor pemerintahan dan perusahaan negara, sekaligus mengganti pencahayaan luar ruang dengan lampu hemat energi. Kebijakan ini menjaga kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses energi yang terjangkau dan stabil di tengah fluktuasi harga energi serta mengurangi dampak sosial ekonomi dari krisis energi yang terjadi. Selanjutnya ada Government Energy Shield. Kebijakan ini memberikan subsidi pada rumah tangga, rumah sakit, sekolah, dan komunitas komunitas perumahan dan pengusaha yang tempat usahanya menyediakan pemanas. Pembatasan kenaikan harga panas sentral maksimal 40% dibanding tahun sebelumnya, sehingga mencegah lonjakan biaya pemanas rumah. Ini menjadi salah satu bagian utama dari kebijakan ini. Harga pas dibekukan pada tingkat maksimum 200 zloty neto MWH sehingga tahun 2023 sehingga sepanjang tahun 2023 rumah tangga dan kelompok rentan lainnya menjaga stabilitas biaya energi. Selanjutnya yang terakhir ada anti-inflation shield. Langkah pemerintah untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, terutama pangan di tengah tekanan inflasi dan krisis energi akibat ketegangan geopolitik. Program ini menurunkan VAT atau pajak untuk banyak produk dan bahan bakar, bahkan memperpanjang percepatan tarif VAT 0% untuk produk makanan dasar seperti daging, ikan, lalu ada produk susu, roti, dan sayur-sayuran hingga akhir 2023. Kebijakan ini membantu masyarakat menghemat sekitar 12 miliar zloty sejak penerapannya pada 2022. Selanjutnya ada keamanan energi Polandia yang dianalisis melalui Security as Sustainability. Keamanan energi Polandia, keamanan energi Polandia sebagai eh, keamanan energi Polandia sebagai keberlanjutan berakar pada gagasan bahwa penggunaan sumber daya saat ini harus seimbang dengan kebutuhan sumber daya bagi generasi masa depan. Keamanan keberlanjutan energi ini berarti energi yang digunakan dapat dipakaikan secara berulang kali tanpa takut sumber energinya habis. Keamanan energi dalam keberlanjutan ini dianggap aman jika adanya keberlanjutan untuk energi itu sendiri untuk masa depan atau dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini, pemerintah Polandia menggunakan penyesuaian target emisi dan juga energi terbarukan. Polandia berkomitmen untuk menyesuaikan target Uni Eropa dalam mengurangi emisi gas rumah kaca non-ETS sebesar 7% pada tahun 2030, serta meningkatkan porsi energi terbarukan dalam konsumsi energi final menjadi 21-23% pada 2030. Hal ini juga terdapat dalam NECP 2021-2030 yang sudah direvisi untuk memperkuat target energi terbarukan dan hingga sekitar 32% pada 2030 menjadi target dalam NECP ini, jauh di atas realisasi pada 22% pada 2020. Selain itu, Polandia juga akan mempertimbangkan peningkatan target penurunan emisi sesuai dengan kebijakan Uni Eropa, yaitu Fit for 55, misalnya menargetkan pengurangan emisi non-ETS hingga 17,7%. Dan juga Polandia turut menegaskan tekadnya untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 dengan catatan adanya dukungan yang adil dan memadai dari Uni Eropa. Berikut adalah eh, berikut adalah penjelasan mengenai analisis dari bab 4, lalu selanjutnya akan masuk ke kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa krisis geopolitik energi di kawasan Eropa pasca invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan energi Polandia. Sebagai negara yang selama ini bertahun-tahun sangat bergantung pada pasokan energi Rusia, Polandia dihadapkan pada tantangan untuk mengamankan pasokan energi sekaligus menjaga keberlanjutan transisi energi. Dengan menggunakan kerangka kausal energi security yang dianalisis menjadi menggunakan 5 dimensi keamanan energi, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan energi Polandia dalam menghadapi krisis energi mencakup bauran antara kebijakan jangka pendek, jangka dan juga jangka panjang. Adapun saran dari yang diberi, adapun saran untuk penelitian lainnya
yang menjadikan rujukan pada penelitian ini yaitu terkait dengan penelitian selanjutnya. Disarankan untuk melihat isu ini dari kacamata tata kelola energi yang membahas bagaimana, kerjasama antara aktor-aktor negara juga aktor-aktor negara dalam menghadapi krisis energi dan ketegangan geopolitik yang terjadi. Sehingga diharapkan penelitian yang dihasilkan nantinya lebih variatif dan juga solutif. Sekian presentasi dalam seminar hasil saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.